Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk aplikasi statistika pendidikan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji tanda untuk aplikasinya ya. Oke, uji tanda. Uji tanda merupakan salah satu dari rangkaian analisis statistika non parametrik ya. Jadi yang namanya statistika itu kan ada dua macam, yang parametrik serta ada yang non parametrik. Kalau perbedaannya terletak pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya asumsi klasik seperti normalitas, homogenitas, dan seterusnya. Kalau misalkan ternyata ada sekelompok data yang kita peroleh dari hasil penelitian kita, kemudian kita cek asumsi klasiknya, baik dari segi normalitas, homogenitas, maupun nanti misalkan linearitas dan seterusnya, ternyata ada yang tidak memenuhi, berarti kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Untuk uji ANOVA satu jalur, kemudian uji T, uji Z itu nggak bisa. Maka kita perlu alat bantu yang lain untuk menganalisis data itu. Nah, maka kita bisa menggunakan statistika non parametrik. Nah, salah satunya adalah uji tanda ini. Nah, sebenarnya uji tanda ini adalah salah satu sesepuh di statistik parametrik, non parametrik, maaf. Nah, untuk uji tanda di sini alur kerjanya itu dia nanti dikategorikan berdasarkan selisih datanya. Ada yang positif serta ada yang negatif. Nah, untuk apa sih uji tanda itu? Nah, fungsi untuk uji tanda itu sendiri dia digunakan untuk menguji perbedaan ranking. Nah, dua buah populasi berdasarkan rankingnya ya, dua sampel berpasangan. Jadi di sini digunakan untuk dua sampel ya, dua sampel. Kemudian pengujian ini terhadap dua populasi yang berpasangan, ingat yang berpasangan. Kemudian digunakan untuk menguji kesamaan. Nah, apakah mereka itu sama nggak distribusi probabilitasnya? Oke. Untuk basis pengujiannya, jadi dasar algoritmanya mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Untuk uji tanda, pengujian ini dilakukan melalui selisih pada pasangan data. Nah, jadi sebenarnya untuk uji manualnya, uji tanda secara manual itu kedua data kita cari selisihnya antara setelah perlakuan dengan sebelum perlakuan, dia positif atau negatif. Kalau positif ya berarti setelah perlakuan itu dia lebih tinggi daripada sebelum perlakuan. Serta sebaliknya, kalau ternyata setelah perlakuan dia nilainya lebih rendah, berarti nanti dia nilainya negatif. Nah, itu adalah untuk penandaannya. Kemudian kalau misalkan suatu populasi sama banyaknya antara tanda positif atau negatifnya, maka dia bisa dikatakan seimbang. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tanda positif atau tanda negatifnya dia itu berbeda sampai mencapai suatu batas yang ditentukan, maka populasi itu bisa dianggap tidak sama. Jadi misalkan kita mau menghitung secara didasarkan pada medianya, otomatis ya kita nggak bisa menyatakan bahwa kedua populasi itu sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam uji statistik yang tidak boleh ketinggalan adalah hipotesisnya. Nah, untuk uji tanda ini H0-nya itu populasi X dan populasi Y adalah sama, sedangkan H1-nya atau HA-nya atau kita bisa sebut juga sebagai H alternatifnya, kita bisa mengatakan sebaliknya dari H0, yaitu populasi X dan Y itu tidak sama. Nah, setelah hipotesis ada, kemudian kita pakai sebenarnya statistik uji ya, tapi untuk statistik uji tanda kita biasanya pakai uji H. Uji H itu nanti ada sebenarnya ada beberapa istilah yang berbeda, hanya nanti ada kalau misalkan pakai statistik uji H biasanya itu nanti
ada tabelnya tersendiri. Nanti kriteria keputusannya juga tergantung statistik ujinya. Tapi karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara aplikasinya atau menggunakan software olah data, maka kita akan menggunakan kriteria keputusan yang applied di software olah datanya. Maka karena kita nantinya akan menggunakan SPSS, kita patokannya pakai nilai signifikansi. Nah, untuk kriteria keputusannya, jika ternyata nanti nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka nanti H0-nya diterima. Artinya kita bisa mengatakan bahwa ternyata populasi X dan populasi itu sama, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Untuk kriteria keputusannya masih sama ya kayak yang kemarin-kemarin. Kalau nilai signifikansinya lebih dari alfa, biasanya alfanya untuk pendidikan biasanya pakainya 5% atau 0,05. Kalau alfanya 0,05 nanti dinilai signifikansinya tinggal dilihat dan dibandingkan. Kalau lebih dari alfa berarti H0-nya diterima gitu aja untuk kriteria keputusan output di SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang supervisor suatu sekolah itu meneliti peningkatan kinerja pegawai sebelum dan setelah kenaikan gaji ya. Nah, hasilnya seperti yang ada di dalam tabel, itu ada 10 orang pegawai yang diteliti. Itu masing-masing skornya ya. Jadi kita diminta untuk menguji apakah ada nggak sih peningkatan kinerja pegawai antara sebelum gajinya dinaikkan serta setelah gajinya dinaikkan. Baik, untuk kasus ini kita akan selesaikan dengan bantuan software olah data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan SPSS. Baik, kita langsung akan entry serta entry data, namun sebelumnya juga kita akan deklarasi dulu variabelnya. Oke. Untuk variabel view-nya, jadi untuk deklarasi variabelnya di sini saya deklarasikan dengan gaji awal dan gaji akhir ya. Untuk desimalnya 0 saja karena tadi juga nggak ada desimalnya. Kemudian untuk measure-nya saya pakai scale aja yang lebih ramah lingkungan gitu ya, bisa masuk ke skala jenis ini. Oke, kemudian untuk sebenarnya data ini, jadi nanti teman-teman silakan mengambil kasus terserah, tapi yang penting dia merupakan 2 sampel berpasangan, kemudian tidak memenuhi asumsi klasik. Untuk penjelasan asumsi klasik kan kita sudah pernah membahas sebelumnya, jadi untuk sekarang kita fokus untuk analisis data dengan menggunakan uji tanda aja. Baik, untuk entry datanya sudah ini ya, sudah saya entry semua untuk gaji sebelum dinaikkan serta gaji setelah dinaikkan. Oke, kita langsung aja akan menguji apakah ada peningkatan nggak sih, artinya kedua kelompok ini sebenarnya mereka itu populasinya sama atau berbeda. Kalau sama kan berarti kita bisa menyatakan bahwa oh ternyata antara gaji awal dan gaji akhir itu sama saja, berarti kan tidak ada peningkatan seperti itu. Oke, untuk analisis dengan menggunakan uji tanda, kita menggunakan menu analyze. Kemudian kita ngambilnya non parametric test ya. Kemudian untuk yang versi ini kita ambil di legacy dialog. Kemudian kita ambilnya di two related sample. Nah, selanjutnya ini kan mungkin sebelumnya teman-teman ini ya, ini masih blank. Nah, jadi untuk yang pairing karena ini dua sampel berpasangan, jadi di sini pair yang pertama itu ada variabel yang satu dengan variabel yang kedua. Nah, untuk variabel yang pertama kita masukkan gaji awal, kemudian untuk variabel yang kedua kita masukkan gaji akhir. Nah, nanti sebenarnya kita bisa menguji lebih dari satu pasangan. Jadi yang penting dia itu sampelnya berpasangan. Karena nanti jenis
analisisnya itu ada beberapa macam ya, ada Wilcoxon atau kemudian di sini ada uji tanda dan seterusnya. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya akan melihat untuk output yang hasil uji tanda aja. Nah, untuk tes type-nya kita centang yang sign atau uji tanda. Oke, kita oke aja. Kemudian kita lihat di hasil statistiknya. Nah, jadi arti dari frekuensi ini, ternyata yang negative differences itu yang artinya hasilnya itu negatif ada sebanyak 3. Kemudian untuk yang positive differences ada sebanyak 7 data. Tadi kan ada 10 orang ini ya, ada 10 orang pegawai yang dilihat gaji awal serta gaji akhirnya. Kemudian ternyata yang differencesnya itu negative differences itu ada 3. Jadi untuk yang arti dari negative differences itu berarti yang gaji awalnya justru yang lebih besar. Itu ada 3, serta yang untuk yang positive differences itu ada 7. Nah, oke, ternyata untuk tes statistiknya, hasil dari sign testnya itu signifikansi eksak signifikansinya itu adalah 0,344. Nah, artinya apa? Kalau misalkan 0,344 dia berarti lebih besar dari alfa. Nah, kalau lebih besar dari alfa, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah H0-nya akan kita terima. Nah, kita kembali lagi, H0 yang sebelumnya itu pakainya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. H0-nya tadi gimana? Nah, untuk H0-nya ternyata kan populasi X dan Y-nya sama. Artinya apa? Artinya untuk kinerja pegawai antara sebelum kenaikan gaji dan setelah kenaikan gaji ternyata sama saja. Sehingga untuk kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada peningkatan kinerja pegawai sebelum dan setelah peningkatan gaji secara signifikan itu nggak ada. Mengapa? Karena berdasarkan uji tanda ternyata nilai signifikansinya itu lebih dari alfa, yang mengakibatkan apa? Kalau misalkan nilai signifikansinya lebih dari alfa, H0-nya diterima, yang menyatakan bahwa kedua populasi yang diuji itu sama atau sebanding, sehingga tadi yang diuji adalah gaji sebelum dan setelah kenaikan, ternyata hasilnya H0-nya yang diterima adalah mereka dinyatakan sama, sehingga tidak ada peningkatan yang berarti. Baik, itu adalah untuk kesimpulan. Pada kasus ini, silakan nanti bisa dibuat laporan praktikumnya. Untuk tutorial uji tanda pada kesempatan kali ini cukup. Silahkan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.